Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Andito. Kali ini di dalam forum belajar composting online batch ke-23. Sebelumnya kita aplaus dulu buat teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian belajar composting online ini sampai selesai di keluapnya. Nah, dan sebelumnya saya mohon maaf ya, kebetulan di batch 23 ini ada 3 orang pesertanya, karena cuma 3 saya bisa sebutin nih, ada Kak Iren, Kak Dinis, dan Kak Fatkur. Terima kasih sudah mau belajar composting bersama Rumah Hijau di batch ke-23 ini. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf, harusnya proses kulwap itu berjalan setiap hari, namun ada keseruan di dalam minggu ini yang kemudian membuat saya menjadi agak merapel ya, jadi beberapa kulwapnya dirapel, ada 2 kulwap tuh kemarin hari ini bahkan sampai 3 kulwap sekaligus, dan harapannya teman-teman tetap bisa mendapatkan materi secara full, bisa mempraktekannya, dan jangan lupa setelah ini pun kita masih punya grup WhatsApp selama sebulan ke depan, silakan dimanfaatkan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting. Nah, Zoom ini adalah bagian dari fasilitas, jadi silakan teman-teman menyimak untuk video ini rekamannya. Kalau belum ada yang hadir pun tidak apa, saya sangat bisa memahami ya teman-teman, bahwa katakanlah Kak Fatkur, Kak Dini, Kak Iren, istilahnya masing-masing memiliki agenda. Karena itu saya bikin modelnya online seperti ini yang apa ya, yang sesimpel mungkin, yang kemudian tetap bisa kita transfer ilmunya, transfer semangatnya, lalu kemudian teman-teman juga tetap bisa katakanlah mempraktekkan compostingnya, dan teknologi kita manfaatkan. Jadi teman-teman kalau lagi habis ngompos, foto aja, kasih tahu ke saya untuk kemudian nanti kita sama-sama belajar, kita berikan feedback dan sebagainya. Nah, Zoom ini adalah fasilitas sehingga ini seperti membungkus semua keluar dalam satu kali tayangan, siapa tahu bisa bermanfaat, dan ada juga mungkin teman-teman yang nyaman belajarnya dengan cara audiovisual, dengan cara seperti ini gitu ya, mungkin lebih interaktif, lebih ada gerakannya, ada suaranya, bisa didengarkan rekamannya sambil berkegiatan yang lain, atau ditonton di waktu yang senggang, silahkan. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan langsung sampaikan saja di grup WhatsApp, mumpung kita masih ketemu. Nah, saya permisi share screen untuk kemudian melengkapi materi pada hari ini. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya teman-teman di layar rekamannya. Jadi ini adalah 8 langkah mudah mengubah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Dan sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri. Saya Wahyu Andito, saya tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Muara, ayah dari 2 anak homeschooling. Saya praktisi composting sejak tahun 2014, dan bersyukur sejak tahun 2017 telah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter di rumahnya masing-masing. Dan sharing edukasi ini tidak hanya secara online, justru sebelum pandemi itu malah offline ke beberapa, tidak hanya personal, tapi juga beberapa instansi, ada TNI, kejaksaan, sekolahan, dan bikin-bikin workshop seperti itu teman-teman, workshop urban farming, dan kemudian juga membantu perusahaan untuk kemudian membantu memberdayakan desa-desa binaannya untuk bisa lebih memahami bahwa sampah organik itu bisa kok nggak jadi masalah, asal kita tahu bagaimana cara mengolahnya. Dan ini terakhir beberapa bulan lalu di Takeda Indonesia, sebuah perusahaan di daerah Bekasi. Nah, tidak hanya di sekitar Jabodetabek, sempat keluar kota juga. Ini ada yang karena di Sekon itu di NTT ya teman-teman, ada yang di Pandeglang, dan kemudian sempat di Ngawi juga. Dan tidak hanya secara fisik, secara luring, tapi juga secara daring, terutama waktu pandemi, sempat beberapa kali diajak untuk sharing, untuk berbagi seputar keseruan melakukan proses composting, dan juga menjadi semacam ya sosok tamu lah ya untuk kemudian teman-teman mahasiswa supaya bisa memberikan wawasan kehijauan di dalam karya-karya mereka sih. Karena kita bisa saja punya usaha, punya sebuah hal yang wow, keren, tapi seberapa Anda memperhatikan ekses dari efek sampingnya, sampahnya dan sebagainya, khususnya sampah organik. Karena kalau tercampur, itu dia problemnya ya teman-teman. Oke, 8 langkah mudah. Kita lihat, kok 8 langkah mas, bukannya di keluar ada 7. Nah, yang satunya ada di sini. Mari kita lihat. Seperti biasa teman-teman, sesuai dengan keluarnya, langkah pertama adalah mindset. Ya, di sini ya teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua yang menyimak tayangan ini betapa sampah kita itu kalau nggak dikelola ya
ya jadi masalah ya, karena betul-betul sampah itu dihadirkan dengan sangat luar biasa. Sebagaimana kemarin contoh misalnya saya habis 4 hari di GBK gitu, stadion akuatiknya saja, sampahnya luar biasa ya, sampah kemasan, sampah plastik, nah sebetulnya sih plastik dan kemasannya nggak ada masalah, tapi organik yang ada di dalamnya ini yang kecampur situ ya, ada kulit pisang, ada sisa makanan, membuat kemudian sampah-sampah itu jadi bau, jadi bermasalah. Nah ini yang kemudian perlu dikelola supaya nggak jadi masalah di kemudian hari. Makanya kita belajar di program belajar composting online ini. Nah apa solusinya? Solusinya adalah tentu dengan composting, yaitu dengan cara memilah dan mengolah sampah kita langsung dari sumbernya. Mengapa perlu melakukan composting? Benar ya teman-teman, bisa mengurangi 40-80% tumpukan sampah yang bisa dikurangi. Jadi coba teman-teman praktekkan dan rasakan bagaimana sampah Anda jadi berkurang setelah kemudian Anda melakukan proses composting. Karena setiap sampah yang terpilah bisa jadi manfaat, bahkan memiliki nilai ekonomis, bisa menyuburkan tanah dan membuat lingkungan Anda menjadi lebih bersih dan menyehatkan. Nah, kategori sampah secara umum kita bagi menjadi 2 ya teman-teman ya, sampah basah dan kemudian sampah yang kering. Yang basah itu yang organiknya, yang kering yang anorganik. Yang sampah organik buat saya ya semua yang terkait sama hewani dan nabati itu adalah sampah organik. Paling keseruannya dari anorganik ya, dari semua list seperti ini teman-teman bisa baca. Biasanya ada pertanyaannya munculnya di kertas gitu ya. Kalau kertas itu masuk sampah apa Mas? Kan dari pohon. Nah, ini nih. Jadi bukannya apa ya, karena walaupun dia berasal dari pohon, tetapi ada sebuah proses pemrosesan sehingga membuat si kertas ini itu tidak mudah terurai. Contoh, misalnya teman-teman punya selembar kertas, terus teman-teman diamkan di atas meja selama 2 minggu, kira-kira berubah nggak bentuknya? Enggak ya, gitu aja tetap kertas. Atau nggak usah ya, lebih lama lagi sampai setahun deh, kira-kira berubah nggak bentuk kertasnya? Bisa jadi tidak berubah. Segitu loh prosesnya, sehingga kertas ini sebetulnya tidak terurai, tidak mudah terurai. Beda dengan kalau misalnya teman-teman beli daun pisang, ya nggak dipakai, Anda diamkan di meja, nggak usah nunggu sampai seminggu, 3-4 hari aja sudah menguning, dan kemudian dia menyusut. Nah itu, itulah yang disebut sebagai bahan benda atau barang organik. Nah itu yang membeda ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak memasukkan kertas sebagai bagian dari sampah yang kemudian bisa terkompos, karena kalau komposisinya keliru jadi masalah ya. Jadi kadang-kadang karena sampah kertas kan sampah organik tuh akhirnya dikompos, akhirnya jumlah sampah kertasnya lebih banyak daripada sampah organiknya, gara-gara sampah kertas organik, terus kemudian si sampah organiknya jadi nggak bisa terolah karena terhalang oleh kertas yang lebih lama terolahnya, akhirnya jadi masalah ya teman-teman. Jadi kalau buat saya kertas masuknya kategori anorganik. Nah, prinsip 3R teman-teman, saya ingin mengajak sahabat semua yang menyimak program belajar composting online rekaman ini untuk kemudian melakukan 3 hal ini, yaitu reduce, reuse, recycle. Kita mengurangi, kita pakai ulang lagi, dan kita baru daur ulang itu ada di level yang terbawah. Jadi saya mengajak teman-teman, yuk kita kurangi pemakaian kemasan, sama-sama sekali pakai, yang mungkin selama ini terbiasa melakukan pengemasan begitu saja, tapi kemudian setelah pelatihan ini teman-teman bisa melakukan katakanlah proses pengurangan. Misalnya belanja deh minimal ya, kan kita selalu belanja segala macam. Nah, belanja yang jelas-jelas basah seperti apa misalnya? Seperti daging ayam, daging ikan, tahu, tempe. Gimana kalau buat yang mereka-mereka itu yang kalau kemudian beli di pasar plastiknya nggak kita pakai lagi, kita buang karena basah dan bau. Gimana kalau kita mulai pakai kemasan? Jadi pakai wadah, maksudnya wadah-wadah yang bisa berkali pakai. Kayak kalau mau sebut merek ada Tupperware, ada Claris apa segala macam yang kemudian itu bisa dipakai ulang, ya bisa dicuci, dipakai lagi, terus begitu. Saya itu sampai punya sebuah wadah yang mungkin usianya udah 8 tahunan ya, tetap bisa saya pakai walaupun cowel-cowel atau wadahnya sudah nggak seindah ketika baru, tapi dia masih sangat berfungsi. Ini kalau di gambar teman-teman bisa lihat ada tas keranjang dari jaring, yaitu saya coba buat untuk kemudian membantu ya plastik pun ketika saya punya, saya tidak ingin plastik itu sekali pakai. Jadi isunya bukan soal plastik atau kertasnya, tetapi seberapa durasi pemakaian. Karena kalau kertas kain, misalnya di minimarket gitu ya, sekarang sudah ada tas kain, karena bisa kita belanja terus nggak bawa kantong, ya udah beli deh kertas kainnya, karena harga 3.000, 5.000. Begitu sampai rumah Anda perlakukan sama sebagaimana kantong plastik, artinya Anda langsung buang si kertasnya ini, si tas belanjanya ini.
bisa jadi masalah yang lebih seru lagi, teman-teman semua ya. Jadi isunya bukan di bahan, tapi di pemakaiannya. Ya, kalau walaupun plastik asal dipakai berkali-kali, ya itu bagus sekali. Kan konon ceritanya plastik ditemukan untuk membantu menyelamatkan bumi. Karena zaman itu orang pakai kantong kertas itu tidak awet, gampang sobek dan sebagainya, sehingga orang cenderung sekali pakai. Sedangkan untuk bikin satu kantong kertas membutuhkan sekian pohon misalnya, ada hitungan seperti itu. Akhirnya kita nggak bisa terus-terusan nih pakai kertas, kita harus pakai bahan yang lebih kuat, ditemukanlah plastik, supaya bisa dipakai berkali-kali. Sekarang kita tiba di era di mana orang pakai plastik sekali pakai. Dan akhirnya jadi masalah. Ya, teman-teman, semoga kemudian apa yang kita pelajari di sini bisa membuat kita lebih bijak di dalam menyikapi consumable kita sehari-hari, khususnya dalam hal-hal yang sekali pakai. Nah, jadi kalau sampah kering setelah dipilah, ya kita bisa manfaatkan banyak hal ya, teman-teman ya, seperti untuk materi anak berkreasi, diberikan ke bank sampah, diberikan ke penampungan sampah kering, diberikan pada pemulung. Untuk bank sampah, saya sempat aktif beberapa saat gitu ya, untuk kemudian menyetorkan ke bank sampah dekat rumah saya. Akhir-akhir ini saya malah sudah cenderungnya menggunakan, saya lagi kepengen mencoba menggunakan aplikasi yang bisa mengambil sampah ke rumah. Nah, ini saya masih dalam proses. Nanti jadi belum ada ceritanya. Nanti ceritanya kalau sudah jadi bisa dilihat di Instagram atau di Facebook saya. Nah, ini kebetulan juga karena teknologi ya, sudah mulai bermunculan aplikasi pendukung gerakan menghemat sampah. Ini salah satu yang saya gunakan, yaitu siklus refill. Jadi dia bisa mengisi ulang minyak goreng, terus pelembut, sabun cuci piring, dan sebagainya. Kalau dari sisi harga gimana, Mas? Nggak terlalu jauh beda sih. Ya kadang-kadang ada promo, tapi nggak terlalu jauh berbeda gitu, karena yang memang disasar itu bukan harga di sini, tetapi adalah kemasan yang bisa kita kurangi. Itu yang terpenting. Ya, kalau misalnya kita pergi ke minimarket di sebelah misalnya, ya kita nggak bisa beli isinya aja kan, sama kemasannya. Ya kalau kemasannya bisa dipakai ulang, kalau nggak ya jadi sampah lagi. Gitu ya teman-teman. Nah, ini ada armada kemasan yang katanya bisa mengambil katakanlah sampah seperti residu, seperti plastik dan sebagainya, dan kemudian ada juga aplikasi Duitin. Ini dua aplikasi saya belum pernah pakai sih, tapi saya rekomendasikan siapa tahu teman-teman lagi mau mencoba. Oke, jadi yuk kita mulai memilah sampah kita, dan langkah keduanya kita pilahkan dengan memiliki 2 tempat sampah. Loh, ini kok nggak ada gambarnya slide-nya? Iya, teman-teman kebetulan tidak ada yang menyetorkan ya tugasnya. Jadi kita butuh tempat sampah ya teman-teman, silakan dilihat lagi nanti modulnya. Yang penting dia wadahnya tertutup, bisa dicuci kembali supaya kemudian terus-menerus sampah organik itu kita masukkan di tempat sampah yang demikian. Oke, langkah ketiga adalah menentukan metode composting, dan masih kosong juga karena teman-teman belum ada yang menyetorkan fotonya. Dan saya ingatkan lagi beberapa metode composting yang bisa digunakan, ada lubang organik, biopori, komposter, kompospot, lalu ada ekoenzim juga bisa untuk kemudian mengolah sisa bahan organik Anda menjadi ekoenzim. Gitu ya. Nah, langkah keempat kita akan membuat mol. Kenapa mol ini penting? Karena inilah yang akan mempercepat proses kompos Anda yang biasanya mungkin 3-4 minggu, kita bisa percepat ya, 8-10 hari. Komposnya bisa jadi sudah cukup baik untuk kemudian ya bisa jadi sampai panen juga sih, tergantung kemudian situasi dan kondisi ya. Tapi penggunaan mol ini, mikroorganisme lokal, akan membuat proses composting lebih cepat. Dan ya karena masih kosong, berarti karena teman-teman belum ada yang menyetorkan tugasnya ya. Nah, lalu yang kelima, siapkan penggembur ya, penggembur seperti serbuk kayu, serbuk gergaji, terus kemudian daun kering dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengendalikan kadar air sehingga aroma kompos Anda bisa dikendalikan, belatungnya kalau sampai banyak bisa dikendalikan dan sebagainya, gunakan penggembur ini. Dan ya, kembali masih kosong, teman-teman belum ada yang menyerahkan, dan nggak apa-apa ya, jadi silakan kalau sudah praktek nanti di-share aja fotonya di grup WhatsApp. Nah, angka ke-6, mencacah sampah, teman-teman. Penting sekali kita memastikan sampah kita itu tidak dalam bentuk beronggolan besar untuk dikompos, kecuali Anda pakai lubang organik. Ya, kalau lubang organik dicacah pun juga akan hasilnya jauh lebih bagus nanti hasil tanahnya. Nah, jadi mencacah sampah ini sangat penting untuk kemudian dilakukan. Dan masih belum ada teman-teman yang menyetorkan ya. Dan langkah ke-7, saatnya composting, dan masih kosong juga karena belum ada teman-teman yang mempraktekkan. Tidak apa teman-teman, silahkan, kita punya waktu sebulan atau 4 minggu ke depan sebelum nanti grup ini dibubarkan ketika teman-teman melakukan prakteknya. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, saya berawalnya dari composting di tahun 2014. Saya bertemu sama mentor saya ini, Mbak Wildayanti, temannya kakak saya, yang kemudian saya belajar. Jadi saya gelisah, sebagaimana saya tuliskan di grup, saya gelisah terhadap
sampah organik saya yang kecampur sama sampah anorganik di depan, dan beliau datang membawa komposter, dan sejak hari itu, teman-teman, sejak tahun 2014, saya sudah berusaha betul-betul, mungkin bisa boleh klaim sekitar 90% itu sudah nggak, sampah organik saya sudah nggak ke depan gitu. Dan yang saya lakukan sama teman-teman, saya mencacah sampah, kemudian saya memberikan mikroba, waktu itu dalam bentuk serbuk mikroba atau molnya, dan kita ternyata bisa substitusi pakai air beras dan gula, lalu kemudian kita tambahkan penggembur, dulu juga beli juga si penggemburnya, ternyata kita bisa mencari yang terdekat di sekitar kita, gitu ya, bisa pakai bubuk gosok, gitu, atau kemudian serbuk gergaji. Masukkan ke dalam komposter, dan benar-benar teman-teman, bisa dipanen loh sampai 10-14 hari. Hanya saja karena ini model komposter tumpuk ke atas, saya biarin penuh dulu aja, baru kemudian panen dari pintu sampingnya. Nah, hasil komposternya ya salah satunya pupuk cair ini. Kalau pakai komposter ya, jadi ada pupuk cairnya, dan ini saya gunakan untuk menutrisi ya tanaman-tanaman yang ada di rumah saya. Ini panen pupuk padatnya, diambil dari pintu samping, dan kemudian ini adalah salah satu cara untuk kemudian mengolah kulit-kulit buah menjadi hal yang bermanfaat, itu dengan membuat ekoenzim. Ini ada rumusnya, silakan nanti bisa dipraktekkan, atau Anda bisa masuk ke video saya untuk cek bagaimana praktek membuat ekoenzimnya. Nah, ini dia langkah ke-8-nya, yaitu ulangi lagi semua proses compostingnya dari awal sampai akhir. Karena ya proses kompos itu kan sesuatu yang kita lakukan seumur hidup ya. Jadi mulai lagi dari awal lagi, mindset-nya lagi, oke, kita tempatnya lagi, kemudian ditentukan lagi metode komposnya seperti apa. Emang harus ditentukan lagi? Masih iya, kadang-kadang kita biasanya pakai komposter, kayak saya ini misalnya udah beberapa hari nggak ngompos, terus sampahnya, mohon maaf, bau banget gitu, akhirnya sampah organik saya ya saya kubur aja langsung gitu. Jadi menentukan metode compostingnya, dan kemudian langkah-langkah selanjutnya dilakukan kembali. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, hasil dari composting di rumah saya. Ini cerita beberapa tahun lalu ketika tanah di sebelah rumah masih bisa saya pakai, saya bisa panen sayur, saya bisa panen buah, dan tidak perlu lahan juga sebetulnya, pakai polybag aja saya bisa dapat aneka sawi-sawian yang lucu-lucu gitu ya, yang kemudian wow, hasilnya sawi dan seladanya ini oke banget gitu ya, dan betul-betul pakai kompos dari sisa bahan rumah tangga saya gitu. Nah, udah, metodenya bisa pakai raised bed, kalau nggak gampang dicangkul gitu ya, udah tinggal taruh aja katakanlah kandangnya, bisa pakai batako, pakai hebel dan sebagainya, kasih deh media tanam di situ, tanam deh gitu. Dan lumayan panen. Nah, ini dia momen-momen paling asik ketika melakukan proses urban farming. Jadi gini teman-teman ya, kita melakukan composting untuk masa depan bumi ini. Kelihatannya sesuatu yang sederhana yang kita lakukan hari ini, namun ketika kita melakukan konsisten bersama-sama, mudah-mudahan ya bumi tempat tinggal kita ini menjadi sumber kebaikan buat diri kita dan orang-orang setelah kita. Jatah hidup kita ya taruhlah dikasih 100 tahun, luar biasa ya. Pengennya 100 tahun sehat ya teman-teman ya. Ibaratnya pokoknya nggak usah mikirin kita bakal dipanggil di usia berapa. Setiap ada kesempatan, maka kita jaga kesehatan tubuh kita, mumpung kita masih diberi kesempatan waktu hidup di bumi ini. Nah, salah satu dengan cara composting, sehingga tempat tinggal kita yang nanti akan dihuni oleh orang lain setelah kita, bisa anak kita, cucu kita, tetangga kita, dan anak cucu tetangga kita misalnya, adalah sebuah bumi yang baik, sebuah bumi yang sejahtera, sebuah bumi yang bisa menghidupi manusia yang ada di dalamnya. Begitu teman-teman semua, ini media-media sosial saya, mungkin ada yang belum subscribe, belum follow, langsung saja boleh ke TikTok, ke Instagram, di YouTube-nya, Facebook, WhatsApp, atau kemudian mau lihat di blog saya, silakan. Dan waktu pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Karena belum ada yang hadir di sini, silakan teman-teman sampaikan di grup WhatsApp, kemudian untuk kemudian kita bahas bersama. Oke? Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, sahabat semua, sampai selesai slide ini masih belum ada teman-teman yang bergabung, baik Kak Fatkur, Kak Dini maupun Kak Iren, tidak apa-apa. Sahabat semua, yang penting teman-teman memiliki mindset-nya, memiliki ilmunya, dan kapanpun sahabat semua bisa mempraktekkan composting, praktekkan. Jangan sampai ya teman-teman semua, ketika tiba sebuah masa, wah kita nggak bisa buang sampah kita kemana-mana, nggak ada yang ngambil gitu ya, petugas kebersihannya, sebagaimana yang sempat terjadi di Jogja, di Bali, di Bandung, dan sebagainya. Terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, Anda perlu punya ilmunya untuk kemudian mengolah masalah yang ada di dalam sampah kita, yaitu apa? Sampah organik. Kalau sampah organik Anda bisa Anda olah sendiri, bisa Anda kelola sendiri, maka sebenarnya semua
hal anorganik yang ada di rumah Anda tidak jadi masalah. Bahkan ketika Anda pilah sesuai jenisnya, bisa jadi rupiah. Begitu ya teman-teman. Selamat sekali lagi buat sahabat bertiga, aplaus dulu dong ya buat Kak Iren, Kak Fatkur, Kak Dini sudah ikut di program belajar composting di batch ke-23 ini. Semoga ilmu-ilmu yang yang sudah disampaikan ini bisa bermanfaat. Setelah ini harusnya sih di grup sudah ada ya, sudah ada e-booknya, sudah ada slide-nya, lalu kemudian juga sudah ada rekaman dari Kulzumnya ini. Silahkan dimanfaatkan dan kita masih punya waktu di grup WhatsApp selama 4 minggu ke depan. Saya Andito, terima kasih sahabat semua, semoga selalu sehat dan dimudahkan segala agendanya dan dilancarkan. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara. Terima kasih.